Benar hanya Engkau saja yang kami harapkan, ya Tuhan. Bukan damai sejahtera dunia yang bisa hilang. Bukan damai sejahtera dunia yang bisa direnggut dengan tekanan yang ada. Tapi hanya Engkau dan damai-Mu. Itu yang kami butuhkan. Ya Tuhan, kiranya lagu tadi boleh menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Kami yang lemah, kami yang membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya kami datang pada Tuhan hari ini satu kali lagi. Karena kami mau kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kami mau kembali ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pijakan kaki kami di dunia ini itu bisa goyah kalau kami tidak berpijak pada Engkau sebagai fondasi kami. Itulah sebabnya, mari Tuhan bicara. Kuatkan kaki kami yang berpijak pada Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucapan syukur. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, shalom. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Sungguh mengucap syukur hari ini kita bisa sama-sama kembali beribadah. Saudara, tadi kita mengucapkan shalom, artinya damai sejahtera. Tetapi apakah sesungguhnya kita sudah menghidupi damai sejahtera itu? Dan itulah sebabnya mari kita sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Mari kita perhatikan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara sekalian pernah mendengar istilah yang namanya critical 11 atau tidak? Saudara, istilah critical 11 ini ada di dalam dunia penerbangan, saudara. Apa maksudnya? Saudara, tahukah engkau bahwa 11 menit pertama pesawat take off dan 11 menit terakhir pesawat landing, sebenarnya itu adalah masa-masa kritis bagi sebuah pesawat beserta dengan seluruh awak penumpang di dalamnya. Saudara, kenapa ini menjadi sebuah masa yang kritis sehingga disebut sebagai critical 11? Saudara, karena di dalam 11 menit pertama ini pesawat akan melaju dengan kecepatan yang tinggi, tetapi masih berada di ketinggian yang cukup rendah, dan mereka hanya bergantung pada sebuah mesin pesawat itu. Ini baru pada pulang dari liburan ya. Gimana kemarin naik pesawatnya? Nggak sadarkan bahwa itu adalah detik-detik yang menegangkan? Puji Tuhan kalau saudara nggak tahu ya. Saudara, di dalam dunia penerbangan ini adalah salah satu masa-masa kritis. Karena ternyata 80% resiko kecelakaan pesawat itu sangat bergantung pada 11 menit baik waktu landing maupun take off. Awal tahun kita mendengar berita tentang Jeju Air yang jatuh, gagal untuk landing. Terjadi kapan? Di 11 menit terakhir, critical 11. Saudara sadar atau tidak, sebenarnya gambaran inilah yang ada di dalam kehidupan kita. Gambaran tentang keadaan kritis, yang kapan aja kita bisa jatuh, kita rentan untuk jatuh, sama seperti pesawat. Sebenarnya itu menggambarkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, yang menarik adalah bahwa meskipun ada critical 11 ini, jumlah penerbangan di Indonesia per harinya untuk penerbangan domestik aja, bukan internasional, hanya domestik
Dalam satu hari ada 3.500 penerbangan minimal yang landing ataupun yang take off. Dalam satu hari, bayangkan ada berapa juta orang yang menggantungkan kepercayaan mereka kepada pilot dan co-pilot itu. Itu baru Indonesia. Belum seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bayangkan mungkin jumlahnya akan jauh lebih banyak. Dan sebenarnya ketika mereka mempercayakan hidup mereka kepada sang pilot, sang co-pilot yang berada di dalam pesawat itu, sesungguhnya saya yakin mereka juga deg-degser begitu ya. Ketika mereka pertama kali flight begitu. Atau mungkin ketika mengalami turbulensi yang ada di dalam pesawat. Ketika tanda sabuk pengaman harus kembali dipakai, harus buckle up lagi. Saudara, saya yakin itu adalah masa deg-degan. Kapan mereka akan aman? Mereka akan aman ketika sang pilot akan berkata, kita sudah mendarat, silakan tetap duduk sampai lampu tanda kenakan lepas sabuk dimatikan. Saudara, saya yakin suara itulah yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang naik pesawat, bukan? Saudara, kita hidup di tengah kondisi yang rentan seperti itu. Kita bisa jatuh kapan saja. Kita bisa salah jalan kapan saja. Kita hidup di tengah kondisi yang rentan. Tetapi bukan hanya kita hidup di tengah kondisi yang rentan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Diri kita pun juga rentan. Saudara, ada sebuah lembaga survei yang bernama Gallup. Dia mengeluarkan sebuah survei report khususnya tahun 2023 secara global. Yang 2024 dia belum rilis karena masih dalam perhitungan. Dia katakan begini. Tahun 2023 tingkat stres masyarakat yang bekerja itu naik 44%. Mantap. Ternyata nggak cuma dunia kita yang rentan, kita pun juga rentan dengan semua tekanan yang ada. Dibuktikan dengan hasil survei yang berkata naik nih tingkat stresnya 44%. Jangan-jangan itu salah satu dari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di titik ini mari kita sama-sama lihat bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang kehilangan damai sejahtera. Tadi kita sama-sama mengatakan shalom, shalom. Tapi mungkin dalam hati kita yang terdalam, kita tidak memiliki shalom itu. Kita tidak punya damai sejahtera itu. Tekanan dunia membuat shalom itu yang harusnya ada dalam diri kita hilang. Dan itulah sebabnya saudara, mari kita sama-sama lihat sebuah kebenaran. Bahwa Allah sendiri datang untuk membawa damai sejahtera itu. Allah sendiri datang untuk membawa shalom itu bagi engkau, bagi saya, bagi kita semua. Allah datang untuk menyatakan shalom itu bagi kita. Dan mari kita sama-sama lihat bagaimana cara Allah menyatakan shalom itu bagi engkau dan bagi saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama lihat bahwa sesungguhnya Allah mengontrol dunia ini. Allah mengontrol dunia ini. Saudara, jangan kira bahwa kekacauan yang ada di dunia ini terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa saja. Karena sesungguhnya kekacauan sudah terjadi bahkan sebelum dunia diciptakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama lihat Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas ayat 1 ini merupakan sebuah prolog. Ngasih tahu nih, satu perikop ini akan cerita tentang apa? Tentang penciptaan. Tentang bagaimana diciptakannya langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ayat 1 adalah prolog. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan begini, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada yang aneh? Ada yang aneh? Ada yang aneh nggak? Anehnya gini, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, begitu kan ya? Tapi kenapa udah ada samudera?
Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi kenapa udah ada permukaan air? Apakah Alkitab salah mencatat ini? Saudara, sesungguhnya di dalam dunia perjanjian lama, air, samudra, itu menggambarkan sebuah chaos, menggambarkan sebuah kekacauan, ketidakberaturan yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya samudra raya, air di dalam ayat yang kedua ini, itu tidak boleh kita lihat secara literal, oh ini samudra itu ya kayak laut begitu ya. Enggak. Ini mau menggambarkan terjadi sebuah chaos pada saat itu. Ada sebuah kekacauan sebelum dunia diciptakan. Kan belum diciptakan. Jadi kekacauannya di mana? Saudara, sebelum dunia diciptakan hanya ada satu realita, yaitu realita spiritual, di mana Allah ada bersama dengan makhluk-makhluk spiritual lainnya. Dan kekacauannya ada di situ. Para penafsir menolong setiap kita untuk memahami jenis kekacauan seperti apa yang ada sebelum dunia diciptakan. Saudara, ada yang bilang bahwa kekacauan ini adalah pertempuran antara Allah, Yahweh, melawan dewa-dewi lainnya sebelum dunia diciptakan. Bagaimana Tuhan sedang berperang melawan dewa-dewi yang palsu itu. Tetapi ada juga yang berkata bahwa ini adalah peperangan Allah yang mengusir Lucifer yang waktu itu memberontak pada Allah. Waktu itu Allah mengusir dia beserta dengan malaikat yang mengikuti dia, kemudian menjadi iblis, begitu kan ya. Saudara, ini adalah kekacauan yang terjadi sebelum dunia diciptakan. Bayangin, sebelum dunia diciptakan aja kacau, begitu kan ya. Tetapi saudara, meskipun ada kekacauan seperti itu, ayat 2b dia bilang gini, dan roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Saudara, saya membayangkan itu seperti sebuah penggambaran meskipun ada kekacauan yang sedemikian rupa. Tetapi God in control. Tuhan memegang kendali. Tuhan memegang kendali sekalipun keadaan waktu itu kacau balau, terjadi pemberontakan dari malaikat yang harusnya menyembah dan memuji dia. Meskipun itu terjadi, Tuhan memegang kendali. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, dan terang itu jadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bukti kendali Allah. Sekalipun dunia kacau waktu itu tidak akan menghentikan Allah untuk mengerjakan rencananya. Sekalipun dunia chaos waktu itu tidak menghentikan Allah untuk tetap berkarya menciptakan terang. Sampai sini ngerti? Saudara, sekarang mari kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Saudara, terang di dalam bagian ini bukan hanya sekedar seperti telang lampu begitu ya. Saudara, ini merupakan sebuah antitesis, sebuah perlawanan dari apa? Dari yang tidak berbentuk, yang kosong tadi, menjadi apa? Menjadi sebuah pengharapan. Terang berbicara tentang kehidupan. Terang berbicara tentang harapan di tengah kondisi yang carut-marut seperti demikian. Nah saudara, itulah sebabnya mari kita sama-sama sadari bersama bahwa hanya Allah saja yang mampu untuk mengontrol dunia dengan segala yang ada di dalam isinya. Mari kita membuat ini menjadi lebih personal. Hanya Allah saja yang kompeten. Hanya Allah saja yang kompeten untuk memegang kendali atas dunia ini. Saudara, terkadang kita merasa bahwa ini adalah kebenaran yang tidak mendarat dalam hidup kita. Betul bahwa Tuhan memegang kendali secara sempurna, maka berbahagialah bagi kita yang menaruh kepercayaan kita kepadanya. Betul bahwa Allah memegang kendali secara sempurna, maka berbahagialah kita yang menggantungkan hidup kita kepadanya. Tetapi ketika setir kemudi itu kita berikan kepada Tuhan dan tidak lagi kita pegang, lalu kemudian Tuhan memegang setir kemudi itu,
mulai berbelok ke arah kanan, mulai berputar, mulai dibawa ke jalan yang kita tidak tahu. Saudara, bukankah di titik-titik seperti itu kita meragukan kontrol Tuhan atas hidup kita? Kita merasa Tuhan mampu mengontrol dunia, tapi jangan ganggu rencana dan hidup saya. Kita tahu betul Tuhan mampu mengontrol dunia dengan segala isinya dengan sempurna. Please, jangan interupsi hidup saya. Nah, ini sama nih, kayak mati lampu. Ya. Tuhan pegang kendali. Ya. Sama dengan interupsi seperti ini. Kita bersyukur dengan ilustrasi mati lampu yang Tuhan izinkan. Saudara, apa jadinya kalau di tengah-tengah interupsi seperti mati lampu tadi, lalu kita berbalik memusuhi Tuhan? Saudara, kita nggak akan mungkin bisa menerima damai sejahtera itu, ya kan, dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa sesungguhnya Tuhan rindu supaya setiap kita memahami kebenaran ini. Bahwa sesungguhnya ketika Allah menginterupsi hidupmu, hidupku, hidup kita, itu adalah tanda bahwa Allah memegang kendali yang sempurna atas hidup kita. Saudara, makanya saya yakin bahwa mempercayakan hidup kita di tangan yang tepat, itu adalah langkah terbaik yang bisa kita lakukan di dalam dunia ini. Mempercayakan hidup kita di tangan yang tepat, itu merupakan langkah terbaik yang kita bisa lakukan di dalam dunia ini. Dan tentu kita mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, saya teringat dengan seorang dosen saya. Dia pernah berkata seperti ini dalam sebuah ruang kelas. Dia katakan, hidup kita itu seperti berada di tangan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Sekalipun kita jatuh di tangan Tuhan. Sekalipun kita bergumul dengan sedemikian rupa, kita bergumul di dalam tangan Tuhan. Kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah, kita aman di tangan Tuhan. Kita aman di tangan Tuhan. Saudara, berita ini Tuhan sampaikan kepada engkau dan saya, kepada setiap kita, bahwa kita aman di tangan Tuhan. Perjalanan tahun 2025 ini kita betul-betul tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu pasang surutnya kehidupan. Kita tidak tahu apakah nanti keadaan kita akan lebih baik lagi atau justru kita akan menghadapi banyak pergumulan di depan kita. Tapi mari kita sadari satu hal, kita aman di tangan Tuhan. Kenapa? Karena Ia mengontrol hidup kita. Saudara, ini adalah poin yang pertama. Allah tidak hanya mengontrol kehidupan dunia ini, tetapi Allah juga hadir di dalam dunia ini. Saudara, salah satu yang indah yang saya cintai dari Perjanjian Lama,
itu adalah bagaimana kedekatan antara Allah dengan umatnya. Di dalam kitab Kejadian, setelah penciptaan, kita melihat kayaknya tuh Tuhan sama Adam tuh kayak deket sekali begitu. Tuhan ngomong apa kepada Adam, Adam langsung sautin. Berfirmanlah Tuhan kepada Adam, lalu Adam berkata kepada Tuhan. Bukan hanya Adam, para nabi, sama seperti Musa. Lalu berbicaralah Allah dari semak belukar yang berapi itu kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan sehingga aku layak menghadap Engkau? Bukan hanya Musa, tetapi nabi-nabi selanjutnya pun memiliki kedekatan itu dengan Tuhan. Saudara, kedekatan dalam dialog yang dapat kita baca sepanjang perjanjian lama, ini mau menggambarkan bagaimana ia hadir. Allah hadir di dalam hidup umatnya. Allah hadir dalam hidup hambanya. Allah hadir dan memberi dirinya untuk berjalan bersama dengan mereka. Allah hadir dan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Hingga sampai satu titik Allah merasa bahwa dialog ini kurang. Ia merasa ia harus masuk di dalam dunia manusia, mengenakan tubuh yang sama dengan manusia. Itulah sebabnya Yesaya katakan nanti Mesias akan lahir. Yesaya 9 katakan ada sebuah gelar yang Tuhan Yesus miliki, Raja Damai. Saudara, gelar Raja Damai sebenarnya itu merupakan sebuah makna mengenai damai sejahtera yang menjadi manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the embodied peace. Selama ini kita tahu damai sejahtera itu berupa perasaan. Tetapi bagi Yesaya, Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera yang menjadi wujud manusia. Kalau saudara mau tanya, seperti apa bentuk damai sejahtera? Yesus. Kalau saudara tanya, kayak gimana damai sejahtera itu? Yesus, karena dia adalah damai sejahtera dalam wujud manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah sebabnya ketika Yesus lahir, dia menyatakan sang Shalom itu hidup di tengah-tengah dunia, bersama-sama dengan manusia, bergumul bersama, berjalan di jalan yang sama dengan manusia, mengenakan pakaian yang sama dengan manusia, memakan makanan yang sama dengan manusia, untuk memberitahukan kepada manusia bahwa manusia tidak akan tinggal sendirian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Tetapi kemudian ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, dan harus naik ke surga, Tuhan Yesus tahu, para murid ini akan berpikir, ini baru ada shalomnya nih datang di tengah kita. Masa tiba-tiba shalomnya pergi? Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjanjikan adanya Roh Kudus di dalam hidup setiap umat manusia. Saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-27 yang tadi kita baca, sesungguhnya ini berada di dalam perikop yang berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan bagi manusia. Saudara, secara tidak langsung Tuhan Yesus sedang mendeklarasikan bahwa damai sejahtera itu tidak akan hilang. Damai sejahtera itu akan tetap ada sekalipun nanti Tuhan Yesus naik ke atas surga. Saudara, perikop ini sedang berbicara tentang Roh Kudus sebagai wujud nyata. Sebagai wujud nyata tentang damai sejahtera itu. Itulah sebabnya dia katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Dia datang ke dunia dengan damai sejahtera dan dia tidak bawa lagi damai sejahtera itu, tidak. Dia tinggalkan itu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Mari kita perhatikan ini, dikatakan, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tuhan Yesus sadar betul bahwa ada macam-macam damai sejahtera yang ada di dunia ini, saudara. Ada begitu banyak damai sejahtera yang mirip dengan damai sejahtera asli. Tetapi itu bukan damai sejahtera dari Tuhan. Dan itu diberikan oleh siapa? Oleh dunia. Itulah sebabnya kalau misalkan kita melihat ya, bagaimana budaya hari ini.
Capek dikit, pengennya apa? Healing. Begitu kan ya? Capek dikit, pengennya apa? Me time. Pengen mencari kedamaian. Saudara, pertanyaannya, apakah itu adalah bentuk damai sejahtera yang sejati atau bukan? Saudara, cirinya apa? Cirinya adalah damai sejahtera yang sejati itu akan membuat kamu jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Sekalipun dunia bergejolak dengan sedemikian rupa, jangan takut, jangan gentar, gelisah hatimu. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, sebenarnya Tuhan Yesus sedang sangat-sangat aware bahwa setelah peristiwa malam perjamuan terakhir pada saat itu, yang dihadapi oleh para murid bukannya makin gampang. Setelah ini mereka akan berhadapan dengan kematian Yesus. Lalu bagaimana Injil mencatat mereka menutup diri mereka di rumah masing-masing. Karena apa? Karena mereka takut. Tuhan Yesus tahu bahwa setelah ini keadaan gak makin baik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang ada damai sejahtera bagi kamu. Ada damai sejahtera bagi kamu. Dan bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga, keadaan tidak semakin membaik. Sejarah gereja mencatat bagaimana para rasul itu memiliki catatan kematian yang tragis. Mereka disiksa hingga mati hanya karena iman mereka kepada Tuhan. Tetapi apa yang membuat mereka bertahan? Apa yang membuat mereka tetap bertahan? Karena mereka tidak gentar dan gelisah. Karena damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, berbicara tentang damai sejahtera yang dari dunia atau dari Tuhan, mari kita pahami bersama bahwa mustahil kalau damai sejahtera yang dari Tuhan itu dapat hilang karena terenggut tekanan dunia. Mustahil kalau damai sejahtera dari Tuhan itu dapat mati karena ketakutan yang ada dalam diri kita. Mustahil. Saudara, kalau kita sering kehilangan damai sejahtera, mungkin kita salah memegang damai sejahtera. Dan itulah sebabnya Tuhan mengundang kita untuk memegang damai sejahtera yang dari Allah, yang tidak akan terenggut oleh siapapun itu. Saudara, kalau saya boleh sharing, sesungguhnya saya adalah orang yang paling tidak kompeten untuk mengkhotbahkan tentang damai sejahtera. Satu minggu ini saya ngerecokin pendeta Yohanes. Mana tuh pendeta Yohanes ya? Nah, saya bilang sama dia, ini kenapa ya waktu lagi kita susun jadwal kok aku nggak lihat tema khotbahnya apa ya waktu itu, sama Ko Ferdi, sama Koming, sama siapa, sama Lause Dewi. Kenapa saya dimasukin di tanggal 12 ini ya dengan tema damai sejahtera? Saudara, 2-3 tahun belakangan saya betul-betul bergumul dengan keluarga dan pelayanan saya, sehingga saya berada dalam kondisi ketakutan, saya trauma. Saya adalah hamba Tuhan yang punya panic attack setiap kali mau khotbah sebenarnya. Makanya kalau misalkan beberapa waktu yang lalu kalau saya udah ada di mimbar, lalu tiba-tiba saya diem, begitu ya. Saudara, itu sebenarnya saya lagi panic attack tuh. Saya bilang sama Pak Yo, ini apa nih maksudnya? Saya lo paling gak bisa khotbahin tentang damai sejahtera, tapi kenapa saya yang harus khotbahin tentang damai sejahtera ini? Tadi pagi sama Ko Ferdi di depan situ. Buset Ko Ferdi. Saya bergumul sekali ketika saya mau mengkhotbahkan tentang damai sejahtera ini. Saudara, setiap kali saya mau berkhotbah karena trauma yang saya hadapi, saya tuh malam tuh biasanya gak bisa tidur tuh. Saya paling tidur cuma 2-3 jam karena saya ketakutan, betul-betul ketakutan yang gak jelas begitu karena trauma ini itu segala macam. Waktu lagi mau khotbah saya bisa terkena serangan panic attack di depan mimbar, itu saya bisa tiba-tiba diem, kaku. Setelah selesai khotbah, saudara bisa tanya Pak Yo,
Biasanya tuh saya langsung tidur hibernasi. Kenapa? Badan saya tuh kayak capek abis dipukulin banyak orang, kepala saya migrain. Itu tanda-tanda saya panic attack. Saya bilang ke Pak Yo, kenapa Tuhan justru kasih saya khotbah ini? Kenapa Tuhan mempercayakan firman yang sangat berharga tentang jangan takut, tentang damai sejahtera, tapi harus disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang lagi takut? Saudara, di dalam perenungan saya 1 minggu ini, saya menyadari satu hal, bahwa sesungguhnya kita tidak akan bisa sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu seperti apa, kalau kita tidak mengalami rasa takut. Saudara, kita nggak akan tahu tuh damai sejahtera tuh kayak gimana kalau kita nggak takut dulu. Kalau kita nggak tahu yang namanya gentar itu seperti apa. Kalau kita udah berada dalam titik yang aduh nggak ada yang bisa tolong saya. Saudara, saya memahami ini sambil mengingat pada tanggal 29 Desember yang lalu ada seorang rekan juga, setelah selesai KU1, di KU1 itu saya terkena serangan panic attack, begitu ya. Saya diam juga. Waktu mau KU2 saya takut sekali betul-betul. Waduh, itu tangan dingin semua, kayak mayat tapi hidup begitu ya. Wah, itu saya takut sekali. Saudara, rekan itu berbisik pada saya dengan santai. Dia katakan gini, jangan takut, gak ada yang perlu ditakutin di rumah Tuhan. Gak ada yang perlu ditakutin di rumah Tuhan. Dan saudara, hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, jangan takut. Jangan takut. Gak ada yang perlu ditakuti di dalam pimpinan Tuhan. Gak ada yang perlu ditakuti dalam pimpinan Tuhan. Sekalipun perjalanan hidup kita gak mudah, sekalipun kita harus masuk ke dalam lembah terkelam sekalipun, jangan takut. Karena kita aman di dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhan terlebih tahu yang terbaik bagi kita. Jangan takut karena engkau dan saya aman di dalam pimpinan Tuhan itu. Dengan demikian saudara, jadilah orang-orang Kristen yang menghidupi damai sejahtera itu bukan hanya sekedar mengucapkan shalom, tapi hidupi shalom itu. Dengan demikian saudara-saudara, jadilah orang-orang Kristen yang menghidupi shalom itu, sehingga orang di luar sana tahu seperti apa shalom yang dari Allah itu. Jadilah orang-orang Kristen yang menghidupi dan bahkan menularkan shalom itu di tengah-tengah dunia. Saudara, saya mau menutup khotbah hari ini dengan menceritakan sebuah film lagi. Film yang berjudul Hacksaw Ridge. Bagi saudara yang punya keluarga di rumah bisa nonton nanti acara ini, film ini. Saudara, film ini mengisahkan tentang tentang seorang tentara bernama Desmond Doss. Saudara, Desmond Doss ini adalah seorang tentara yang melayani di Perang Dunia II waktu itu. Waktu lagi pendaftaran dia daftar, begitu ya. Desmond Doss ini bukan orang yang badannya keker, gagah, tegap kayak Kodeni gitu ya, bukan. Dia kurus, dia cungkring, dia tinggi, ya. Jadi kalau orang lihat dia tentara, kayaknya kayak bukan tuh ya, badannya sih kayak bukan tentara, begitu kan ya. Lalu saudara, yang unik lagi dari Desmond Doss ini adalah dia adalah seorang Kristen Adventist. Dia beribadah hari Sabtu, lalu dia bertekad untuk tidak pegang senjata api. Bayangin, buat apa seorang yang gak punya tampang tentara, yang gak mau pegang senjata api, daftar jadi tentara. Bayangin apa yang terjadi dengan dirinya. Itulah sebabnya saudara, di dalam film ini juga mengisahkan
Bagaimana Desmond Doss ini berkali-kali dipanggil nih sama atasannya. Kamu nggak bisa jadi tentara kalau kamu kayak gini terus. Kamu harus pegang senjata api, kamu harus melawan negara kamu. Desmond Doss bilang, enggak, aku nggak mau begitu. Saudara, yang menarik di dalam rencana dan pertolongan Tuhan, Desmond Doss ini tetap jadi tentara. Akhirnya diberikan divisi kesehatan, saudara. Oke, nggak mau pegang senjata, boleh. Kamu di divisi medis. Saudara, waktu itu Amerika sedang berperang dengan Jepang. Lalu Amerika harus mengirimkan pasukan ke Okinawa. Di Okinawa ada sebuah perbukitan batu yang sangat terjal. Saking terjalnya itu seperti gergaji yang sangat tajam, kata mereka begitu. Makanya nama filmnya Hokusho Ridge. Ridge itu bukit batu, Hokusho itu gergaji, begitu ya. Nah, waktu itu mereka berperang. Wah, konon katanya yang berperang di Hokusho Ridge ini, mereka nggak akan pernah pulang dengan membawa nyawa mereka kembali. Jadi intinya ini adalah sebuah misi bunuh diri. Kalau mereka ke sana, mereka akan mati. Lebih kurang kayak gitu. Saudara, kemudian pecahlah peperangan di Hokusho Ridge ini. Tentara-tentara medis selain Doss, biasanya mereka akan berada di dalam medan tempur, kantong-kantong baju mereka itu dipenuhi sama morfin. Di arena tempur itu ada banyak ranjau, baru injak dikit meledak, dar, kaki lepas, begitu kan ya. Maju dikit ada bom dilempar, dor, tangan lepas, begitu kan ya. Korban itu banyak di mana-mana. Biasanya tenaga medis itu cuman kayak gini ngelihat yang korban kayak gitu, disuntikin nih morfin, begitu ya, ditinggal, abis itu mati, begitu kan ya. Di sana abis nginjek ranjau, masih hidup, masih mengap-mengap, begitu ya. Kasihan, medis datang kasih morfin, dibiarin meninggal. Tetapi tidak dengan Doss. Saudara, Doss tahu ketika dia habis suntik itu morfin, dia lihat mata tentara yang berkata, jangan tinggalkan aku, kata dia gitu ya. Selamatkan aku, kata dia gitu. Lalu kemudian Doss dengan badannya yang kecil, dia nggak kuat tuh ngegendong, kan badannya kecil ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia seret si korban itu yang udah nggak punya kaki lah, yang tangannya buntung lah, dia seret ke tepi dari bukit itu, dia seret dengan sedemikian rupa. Abis dia seret, oh dia pikir ini gimana caranya nurunin ke bawah nih ke tempat perkemahan. Dia ikat dengan tali, lalu dengan tubuhnya yang kecil, dia turunkan dengan badannya sebagai penyangga. Diturunkan satu demi satu. Saudara, Doss cuman berkata dalam hatinya begini, Tuhan, kasih saya satu orang lagi untuk saya selamatkan. Kasih saya satu orang lagi untuk saya selamatkan. Saudara, penting untuk kita tahu bahwa ketika Doss menyelamatkan orang-orang itu medan pertempuran bukannya lagi diem, enggak. Tapi lagi dar-der-dor, lagi bam-bam-bom, begitu ya. Tetapi Doss tetap berjuang menyelamatkan. Saudara, apakah Doss takut? Saya yakin dia takut. Dia takut mati, dia takut terserang, dia takut. Tetapi apa yang membuat dia tetap bertahan dan dia tetap menyeret korban-korban itu untuk diselamatkan? Karena dia punya damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, hari itu dia menyelamatkan 75 tentara. Bayangkan, satu orang menyelamatkan 75 tentara dengan tubuhnya yang kecil itu dan dengan seutas tali. Dan itulah sebabnya Doss menjadi seorang yang sangat dihormati. Kenapa? Karena Doss tidak membiarkan itu para tentara mati sendirian di tengah-tengah medan pertempuran seperti itu. Enggak, dia selamatkan mereka. Lalu sampai satu kali mereka akan mengadakan pertempuran terakhir dengan para tentara Jepang. Saudara, itu terjadi di hari Sabtu. Lalu kemudian ada seorang letnan yang datang dari Amerika. Dia berkata, mari siapkan pasukan, kita siap untuk bertempur. Udah siap jamnya. Letnan itu berkata, maju. Tapi para pasukan itu diem. Letnan itu bilang, maju buat negara kamu, maju.
Semuanya diem. Kenapa? Lalu letnan itu bertanya, kenapa kalian semua pada diem? Lalu tiba-tiba seorang pemimpin pasukan, dia katakan seperti ini, kami tidak akan maju berperang sampai kami menunggu DOS selesai berdoa kepada Tuhan. Selesai dia berdoa kepada Tuhan, kami akan maju berperang. Saudara bayangkan, seorang tentara yang mengasihi Tuhan, yang punya damai sejahtera dari Tuhan, bisa membagikan damai sejahtera itu kepada pasukan yang pada saat itu akan berperang. Dan betul saudara, setelah DOS selesai berdoa, tentara itu berperang dan peperangan itu dimenangkan oleh Amerika. Saudara, damai sejahtera yang dari Allah yang DOS miliki, itu tidak menggentarkan DOS dalam medan peperangan. Dan justru menyebar di seluruh tentara. Dan hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa, kiranya damai sejahtera yang dari Allah, yang kita miliki. Yang kita miliki karena kita tahu Allah mengendalikan dunia dan karena Allah hadir di tengah dunia ini. Yang kita miliki, itu tidak menggentarkan kita di tengah kehidupan kita. Dan justru damai sejahtera itu bisa menyebar di seluruh kehidupan kita. Itulah makna dari damai sejahtera, hadiah dari Roh dan tugas untuk kita semua. Ini adalah hadiah dari Roh Kudus dan tugas untuk kita terus lanjutkan dalam kehidupan kita. Kita sebarkan itu dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu boleh kembali disampaikan bagi kami, tolong kami Tuhan. Supaya kami sadar Tuhan mengontrol hidup ini. Makanya kami aman di tangan Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan jangan biarkan kami memegang damai sejahtera yang salah, yang palsu. Izinkan kami memegang dengan erat damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak khawatir. Ini doa kami. Dan kami rindu, ketika kami menghidupi shalom ini, orang-orang di sekitar kami pun bisa merasakan shalom yang dari Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.